Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kalian tidak akan melihat wajahnya Ustadzah Hamidah ya. Kalian mendengar suaranya Ustadzah Hamidah saja. Nah, hari ini Ustadzah akan mengajak kalian belajar materi baru, yaitu sistem gerak pada manusia. Jadi kemarin yang materi zat adiktif dan nafza itu sudah selesai ya. Nanti akan Ustadzah review lagi setelah bab sistem gerak pada manusia ini selesai ya. Nanti kalau sudah selesai 2 bab ini kita lalui, Ustadzah akan mengajak kalian untuk live Zoom ya, untuk kita review bersama. Baik teman-teman, ini adalah bab pertama di buku kalian ya. Buku yang kemarin kita pakai, buku SMP IPA terpadu kelas 8. Bisa dibuka bukunya halaman 2 ya, halaman 2, sistem gerak pada manusia. Baik teman-teman, kita akan lanjut. Pernahkah kalian menyadari bagaimana tubuh kita bisa memiliki bentuk seperti ini? Apa sajakah sistem penyusun dalam tubuh kita? Ya, kenapa manusia kok bentuknya seperti ini? Kenapa hewan kok seperti itu? Ya, kenapa? Nah, itu akan kita pelajari. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang tulang, otot, dan sendi ya. Tetapi karena Ustadzah tidak mau memperbanyak materi, maka Ustadzah hari ini menyampaikan tulang sama sendi ya, tulang dan sendi saja. Oke, perhatikan apa sih tulang itu? Otot itu yang sebelah mana? Bagaimana dengan sendi? Nah, jadi tulang, otot, dan sendi itu saling berkaitan ya. Kita akan belajar ya, mereka ini saling tergantung satu sama lain. Yang pertama adalah tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif ya. Jadi tidak aktif tapi pasif. Tulang tidak dapat digerakkan jika tidak terdapat otot. Dan otot dikatakan sebagai alat gerak aktif ya. Jadi tulang sama otot itu saling berkaitan. Kalau tulang saja tidak ada otot maka tidak bisa bergerak ya. Baik begitu juga sebaliknya. Ada otot nggak ada tulang ya, kelemer-kelemer lembek yang nggak ada tulangnya. Jadi harus ada dua-duanya. Fungsinya tulang itu apa sih? Yang pertama, memberi bentuk tubuh ya. Yang kedua, sebagai penopang tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ dalam apa saja, jantung, paru-paru, ya, hati, usus, lambung dan sebagainya. Yang terakhir, tempat melekatnya otot ya. Jadi otot itu melekat di tulang-tulangnya. Istilahnya tulang itu ditali sama otot ya, supaya kuat. Nah, berdasarkan bentuk, tulang itu dibagi menjadi 3. Ada tulang pendek, tulang pipa, dan tulang pipi. Berdasarkan jaringan penyusun. Salah. Sebentar. Maaf ya, tadi Ustadzah ada kesalahan. Ustadzah kembali lagi ya. Tulang manusia terdiri dari apa saja? Jadi manusia memiliki jenis-jenis tulang. Yang pertama, tulang rawan. Yang kedua, tulang keras. Yang ketiga, pengikat sendi. Yang mana sih tulang rawan? Nah, ini nih ya. Jadi tulang rawan ini bentuknya lentur ya. Kalau kita pegang itu bisa dibelok-belokkan. Contoh yang paling gampang yaitu hidung sama daun telinga. Oke ya. Itu adalah tulang rawan. Yang kedua adalah tulang keras ya. Jadi awalnya tulang keras ini berasal dari tulang rawan ya. Yang bertambah usia, bertambah tua akan mengeras menjadi tulang keras.
di mana ruang antar sel mengandung kalsium, fosfor, protein, dan zat perekat. Yang membuat tulang menjadi keras itu adalah kalsium sama fosfor ya teman-teman. Makanya kalau kalian ingin tulangnya itu kuat, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan fosfor. Yang ketiga, bagian luar sangat kaku dan keras, tetapi bagian dalamnya berongga dan lembut. Kenapa kok bisa keras ya? Ternyata terdapat lapisan kulit khusus yang apabila tulang patah itu mampu membantu untuk membuat tulang baru. Jadi tulang kalian itu dilapisi oleh kulit khusus yang mana apabila terjadi retak ataupun patah ya, maka lapisan kulit khusus inilah yang membantu untuk merekatkan lagi dan membentuk atau membuat tulang baru. Nah, ini adalah gambar macam-macam bentuk tulang keras ya nak ya. Jadi ada tulang pipa, ada tulang pipi sama tulang pendek. Tulang pipa ya, perhatikan. Tulang pipa ini contohnya tulang tangan kita ya. Tulang lengan, tulang hasta, pengumpil, tulang paha. Kemudian tulang pipi ya, bentuknya pipi. Contohnya tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Yang ketiga tulang pendek ya, perhatikan tulangnya pendek-pendek sekali. Contohnya pergelangan tangan kita ya, itu merupakan tulang pendek. Dan mereka ini merupakan jenis-jenis tulang keras. Yang ketiga yaitu pengikat sendi ya. Jadi di antara tulang-tulang ini ada yang namanya pengikat sendi. Jaringan pengikat yang bersifat lentur ya. Jadi pengikat sendi ini sifatnya lentur. Fungsinya menghubungkan dua atau beberapa tulang yang dapat bergerak sehingga membentuk suatu sendi. Berfungsi mencegah terjadinya pergeseran sendi. Ya, itu muncul lagi ya macam-macam bentuk tulang kerasnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, teman-teman, jadi tadi kita sudah membahas tulang ya. Nah, sekarang bagaimana dengan sendi? Apa sendi itu? Sendi adalah hubungan antara dua tulang yang memudahkan terjadinya pergerakan ya. Itu adalah sendi. Jadi tulang sama tulang itu saling berkaitan, saling berhubungan, dihubungkan dengan yang namanya sendi. Nah, sendi itu macamnya banyak. Jadi macam sendi itu sebenarnya ada 3 saja ya. Ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Nah, sendi gerak ini atau sendi yang bisa digerakkan itu terdiri dari 5 macam. Ada sendi peluru, ada sendi engsel, sendi putar, sendi geser, sendi pelana. Nah, teman-teman, mohon maaf ya, untuk sendi ini Ustazah tidak akan menguraikan lebih lanjut ya, tetapi yang menguraikan adalah kalian. Nah, jadi bagaimana caranya? Maka Ustazah akan memberikan kalian tugas ya. Tugasnya yaitu membuat video singkat tentang bagian-bagian sendi pada tubuh kalian. Nah, sendi itu kan ada banyak tuh, ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Nah, nanti kalian buat videonya, kalian pelajari materi sendi di buku halaman 4, lalu kalian buat video. Gak usah lama-lama ya, singkat saja ya. Tunjukkan. Jadi sendi mati yang sebelah mana? Sambil dipraktekkan ya. Sendi kaku yang sebelah mana di tubuh kalian. Kemudian sendi gerak, kan ada sendi peluru. Yang mana sih sendi peluru? Ditunjukkan. Itu jawabannya ada di buku kalian halaman halaman 4 ya. Ada semuanya. Nah, silakan membuat videonya ya, singkat sekali, nggak usah lama-lama. Kalian tunjukkan mana saja bagian sendi dari tubuh kalian, namanya sendi apa, lalu nanti dikirimkan di
link yang akan Ustazah kirimkan hari ini ya di grup WhatsApp ya. Baik, begitu teman-teman materi hari ini. Insya Allah minggu depan Ustazah akan lanjutkan masih dengan materi sistem gerak pada manusia ya. Oke, gitu saja dari Ustazah Hamidah. Mohon maaf dan tolong dipelajari lagi, dibaca lagi bukunya bab pertama, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.